alfi marrat. Diceritakan dulu hiduplah seorang perempuan ada di kota Baitul Maqdis. Ketika memasuki bulan Rajab, maka setiap hari perempuan itu akan membaca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sebanyak 12.000 kali. Kalau di dalam kitab yang lain dijelaskan ihda asyara, dibaca hanya 11 kali. Tapi ada juga saya pernah membaca di sana dijelaskan isnatai asyarata, dijelaskan 12 kali. Jadi ada beberapa versi. Kalau versi daripada Mukasyafatul Qulub, di sini dijelaskan 12.000 kali. Ada yang mengatakan adalah 11 kali, ada yang mengatakan 12 kali. Wa kanat talbasus sufa fi syahri Rajab, dan ketika memasuki bulan Rajab, perempuan tadi itu selalu menggunakan pakaian bulu, pakaian yang terbuat dari bulu kambing. Kalau dalam kitab yang lain dijelaskan pakaian yang baliat, pakaian yang jelek, bukan pakaian yang bagus. Famaridot wa awsat ibnaha ayyadfina ma'asufaha. Dan pada waktu bulan Rajab itu perempuan yang rajin, yang istiqomah selalu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 12.000 kali, atau dalam riwayat yang lain 12 kali atau 11 kali. Perempuan tadi kok jatuh sakit. Dan ketika dalam sakitnya itu kemudian perempuan tadi itu berwasiat kepada anaknya agar supaya ketika dirinya meninggal, agar supaya dikuburkan dan dikafani dengan menggunakan pakaian yang selalu dia pakai pada waktu bulan Rajab. Falamma matat, maka ketika itu akhirnya mati juga. Selang beberapa hari setelah berwasiat kepada anak laki-lakinya, perempuan tadi itu kemudian kok meninggal sungguh. Akan tetapi falamma matat kaffanaha fi siyabin murtafi'atin, akan tetapi ketika mau dibungkus, mau dikafani, ternyata anak laki-laki itu enggan atau tidak mau untuk membungkus dan mengkuburkan ibunya dengan menggunakan pakaian yang jelek tadi. Malah dibelikan pakaian yang bagus, maka dibelikan kafan yang terbaik, murtafi'atin. Diberikan kafan yang terbaik untuk ibunya. Kalau dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwasanya tujuan daripada anak laki-laki itu tidak mau untuk mengkafani dengan pakaian yang sudah diwasiatkan oleh ibunya. Kenapa? Karena malu kepada manusia. Atau riya'an linnas, karena tujuan pamer. Pamer, saya punya uang, ini loh saya punya uang. Maka untuk kafannya saja ibu saya akan saya berikan yang terbaik, bukan pakaian yang bagus. Jadi di sini seorang anak itu tidak memenuhi wasiat daripada ibunya karena malu. Jadi diberikanlah kafan yang terbaik karena apa? Karena riya'an nas. Karena memang ingin tujuan pamer kepada manusia atau kepada orang-orang yang lain. Maka ketika sudah dikubur sungguh perempuan tadi dengan menggunakan pakaian atau kain kafan yang terbaik, faro'aha fi manamihi. Maka anak laki-laki tadi itu bermimpi bertemu dengan ibunya. Bermimpi bertemu dengan ibunya. Taqulu lahu ana angka ghairu radiyatin. Anakku, aku sangat tidak ridho, aku tidak suka dengan kamu. Saya tidak ridho dengan apa yang telah kamu perbuat. Aku tidak suka engkau mengkafaniku dengan pakaian yang bagus. Aku sangat tidak suka, aku tidak ridho dengan apa yang telah engkau lakukan. Kenapa? Li'annaka lam ta'mal biwasiyati, karena engkau telah berkhianat. Engkau tidak memenuhi janji-janjimu. Engkau tidak memenuhi permintaanku, anakku. Engkau tidak menunaikan apa yang telah aku wasiatkan kepada dirimu sebelum aku meninggal.
Itu yang dikatakan oleh perempuan tadi kepada anaknya di dalam mimpinya. Fantabaha fazi'an. Maka ketika setelah perempuan itu menyampaikan ketidakrelaannya kepada anaknya, maka sang anak ini bangun. Sang anak ini bangun dari tidurnya. Akhirnya fazi'an. Dia terbangun dalam keadaan sangat sedih. Kenapa? Karena dengan perkataan sang ibu tadi. Dia menyesal, ada penyesalan di dalam hatinya. Akhirnya wa akhoda sufaha. Akhirnya karena dia merasa menyesal, dia bergegas. Laki-laki tadi, anaknya tadi bergegas untuk mengambil pakaian yang selama bulan Rajab dipakai. Pakaian yang jelek tadi dicari oleh anaknya. Pakaiannya dicari, tujuannya apa? Diambillah itu pakaian liyudfinaha ma'aha. Agar supaya untuk dikuburkan bersama dengan jasad ibunya. Fanabasha qabroha, maka setelah dia berjalan menuju pekuburan dan digalihlah itu makam daripada ibunya. Maka ketika digali sungguh dan nyampe ada di bawah, falam yajidha, maka mayat si ibu tadi tidak ada. Laki-laki yang sudah dalam keadaan menyesal, anak yang sangat menyesal karena tidak memenuhi apa yang sudah diwasiatkan oleh ibunya tadi. Ketika mendapatkan jasad daripada ibunya di dalam kubur ternyata tidak ada. Sangat menyesal. Sangat menyesal, sangat bersedih. Wabaka bukaan syadidan. Kalau dalam kitab lain dijelaskan seperti itu. Dia sampai menangis sejadi-jadinya. Mungkin dengan teriakan yang histeris. Menangis sejadi-jadinya kenapa? Karena menyesal. Dia merasa sebagai anak dia tidak berbakti. Karena apa? Tidak memenuhi atau tidak menunaikan wasiat daripada ibunya. Akhirnya dalam keadaan fatahayyaro. Seorang anak tadi sangat bingung. Dalam keadaan bingung, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya untuk membahagiakan orang tua saya, ibu saya yang sudah meninggal? Dalam keadaan bingung itulah fasami anidaan. Maka seorang anak tadi, seorang laki-laki tadi mendengar satu suara. Mendengar suara yang mendekati, ada di telinganya. Sangat jelas sekali. Suara itu berbunyi, ama alimta. Apakah engkau tidak tahu annaman ata'ana fi rajaba, bahwasanya barang siapa saja orang yang taat kepada diriku di dalam bulan Rajab, la natrukuhu fardan wahidan, maka aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang sudah taat kepada diriku di bulan Rajab itu sendirian, termasuk di dalam kubur. Tidak akan dibiarkan.